Kita tunggu pencerahan untuk kita semua dari Ustadz Dwi Jatmiko. Monggo Ustadz Katuran taring pencerahan. Cek 1, 2. Suara saya jelas, Bu? Suara saya jelas, Pak? Oke, jangan ada dusta di antara kita, nggih. Siap. Ibu-ibu jelas? Oke. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Bapak-bapak setuju dengan poligami? Ini hanya cek senam lidah, Bu. Ibu mikirnya lama sekali. Kita cek suaranya dulu ya, Bu ya. Dari tadi kan Ibu, halo. Ibu ini waktunya tidur ya, Bu ya. Oke, ibu-ibu setuju dengan poligami? Bapak-bapak setuju dengan poligami? Ya, pulang dari sini jangan bertengkar ya Pak ya. Ini cek suara aja. Saya duduk apa berdiri, Bu? Oh ya, saya berarti berdiri. Oke, terima kasih panitia yang telah menyediakan kursi ya. Ya, saya terima kasih. Saya berdiri ya Pak ya, izin berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang kelihatannya masih iklan ya ini. Kira-kira nanti sampai jam berapa Pak? Jam berapa Bu? Sebelum asar. Ya, sebelum asar ya Pak ya. Oke. Kita awali dari senam lidah dulu ya Bu ya. Daun salam, daun nanas, yang jawab salam semoga hutangnya cepat lunas. Iya. Iya, hutangnya udah lunas, minimal hutang sama ibu. Ibu. Iya. Daun salam, daun jati, yang jawab salam semoga tambah rezeki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Wa qala aidan ittaqillah haitsu ma kunta. Wa qala aidan baiti jannati. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu lazim wa shadaqar rasulul karim. Halo Ibu, yang di belakang siap Ibu? Siap, oke. Halo. Ya ini gak apa-apa Pak, muter-muter Pak. Oke. Halo itu jawabnya apa Bu? Oke, nanti kita cek. Bapak-bapak, halo. Oke, berarti kita cek dulu konsentrasinya. Halo, halo, hehehe, halo. Bapak-bapak, halo, halo, hehe. Oke. Ini konsentrasinya kan kurang semangat. Oke. Kita cek dulu ya Bu ya, cek literasinya. Kita cek literasinya. Kelihatannya kurang semangat ya. Punya cek literasi. Oke, semuanya gerakan tangannya ikuti saya dulu. Gerakan biar tidak tremor-tremor, tidak sakit-sakit, gerakan dulu ya. Gerakan ini mau cek literasi. Cek literasi. Pernah ikut pengajian saya atau belum? Oke, gerakan yang kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih condong. Ikuti saya. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, Pak, pegang dagu.
pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Kan cek literasi, Bu. Ini jidat apa dagu, Bu? Oke. Yang penting Bapak Ibu ini dibuat santai, enjoy atau yang gimana, Bu? Oh, santai, serius ya, Bu ya. Oke. Oke. Ini, Bu, kita niatkan di sini sebelumnya yang saya hormati, ini kasepuhan kita Pak Haji Joko Santoso sebagai Ketua Cabang IPH ya, Bu ya. Kenapa Pak Haji Joko saya sebut dulu? Karena orang Jawa menyebut sepuh, asapnya lebih ampuh ya itu. Jadi yang tua-tua yang ini saya dahulukan. Dan siapapun yang hadir di sini yuswane paling inggil piyambak sinten Pak? 8 dosa enten putih. Oh, kemarin saya ngisi pada 8 dosa ya. Enggak ada ya, Pak? 8 dosa mboten enten. 7 dosa? Oh, 7 dosa. 7 dosa kalih. Oh, 7 dosa sekawan. Berarti kirang gangsal. Pinten, Pak? Oh, 7 dosa 8 kurang kalih tahun 8 dosa. Berarti alhamdulillah. Ibu-ibu, yuswane paling inggil pinten, Bu? 8 dosa kalih. 82 pun Ibu. Masya Allah. Berarti pun Ibu 8 dosa kalih. Oh nggih, subhanallah. Berarti naik. Berarti kalau ini 8 dosa sekarang 8 dosa kalih. Wah, umur yang barokah. Ya, yang senior saya pokoknya siapapun yang hadir di sini tadi sudah saya catat, mudah-mudahan panjang umurnya. Siapapun yang hadir di sini mudah-mudahan dapat barokah dari Allah di bulan Muharram ini 1447 Hijriah. Ada yang sakit? Mudah-mudahan kita doakan Allahumma rabban nasi azibil basa anta syafi la sifani la sifau wa la yughadiru saqama. Mudah-mudahan doa dari 200 orang para hujat ini dikabulkan oleh Allah. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Zahiran wa batinan. Yang keluarganya kurang baik jadi baik. Yang duda-duda ada ya Pak ya? Ada ya Pak ya? Mudah-mudahan yang duda-duda didekatkan jodohnya. Dapat jodoh yang kaya raya, bisa mengajak umroh dan haji lagi. Yang janda-janda ya Bu ya? Ada ya Bu ya? Mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Pulang dari sini dapat jodoh yang kaya raya, bisa umroh lagi ya Bu ya? Bisa haji. Pokoknya siapapun yang hadir di sini tambah sehat. Allahumma. Oke. Karena sekarang sudah pukul 2 kurang 8 menit ya Bu ya. Kurang berapa Bu? Ya. Ibu ini sering ikut pengajian ya Bu ya. Oke, tadi sudah saya baca. Pertama adalah ada ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena saya sangat tertarik Ibu pegang Al-Qur'an terus, maka tadi saya baca khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Pertanyaannya, Bapak, kira-kira dari para haji-haji ini siapa yang sudah khatam terjemahan Al-Qur'an? Bukan teks Arab loh Bu. Mulai dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim. Ada Pak? Oh, saya kalau mengaji di mana-mana tak cek dulu. Nanti untuk pendalaman materinya kan beda. Ibu-ibu sudah ada Bu yang sudah hafal atau pernah membaca terjemahan Al-Quran? Terjemahannya lah Bu, mulai dari surah Al-Fatihah hatta surah An-Nas.
Oh belum ada, berarti Pak Joko ini kan alumni ijazahnya Mekah Madinah ya Pak ya. Berarti pulang dari sini bis nanti malam sebelum tidur itu membaca apa? Alif Lam Mim. Berarti artinya cuma Alif Lam Mim. Enggak usah lama-lama Bu. Besok lagi. Besok malamnya kan Yaumul Isnin, kan Yaumul Ahad. Ahad kan satu, Yaumul Isnin, Yaumul Sulasa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabat. Hari-hari itu Bu. Lah besok berarti Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, inilah Alkitab. Anggap saja ini Al-Qur'an, anggap saja ya Bu ya. Wong ilustrasi kok. Anggap saja ini Al-Quran. Inilah Al-Quran. Kalau Ibnu Katsir itu zalika itu diartikan ini. Inilah Al-Quran. La tidak raiba keraguan fihi di dalamnya. Ibu-ibu ragu dengan Al-Quran? Bapak ragu dengan Al-Quran? Oh tidak. Oke. Kalau tidak ragu berarti tadi yang disampaikan Pak Haji Joko Santoso, amal jariyah. Kinten-kinten nyuwun sewu sebelumnya, mohon maaf karena waktu. Nah ini flashback. Di sini masih ada yang rokok, Bapak-bapak? Masih ya Pak ya? Oh tidak ada. Alhamdulillah. Nah ini bayangan logikanya. Kan mau bangun TK atau Bu? Nah itu sehari 15.000 kali 30 berarti 450.000. Berarti 1 bulan. Nah tadi sertifikatnya itu bisa dibeli itu. Gitu Bu? Cocok bukan Bu? Cocok bukan Pak? Kan sehari katakan 15.000 kali 30 hari berarti berapa? Kalau kali 10 bulan 4.500.000. Anggap saja dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. Anggap saja kita hitung 10. Berarti kalau selama 10 tahun berarti sudah berapa Bu? 45 juta. Wah gerakan ini IPH ini akan jadi luar biasa. Sepakat Bu? Berarti kalau ada yang masih merokok, wah ngaji Aroma Jatmiko itu dilarang rokok. Enggak, ini ilustrasi saja Pak. Monggo, kalau diterapkan berarti bangun butuh dana berapa tadi Pak Joko? 85 juta. Berarti ini Bapak jumlahnya ada berapa Pak? Wah 200. Berarti kalau 15.000 saja dikumpulkan sekian sudah terbeli itu Pak. Tidak perlu 10 tahun. Berarti cukup beberapa tahun. Sepakat? Saya punya teman itu ya, temen Nahdijin di Klaten. Tak beritahu gitu, dia sekarang punya pondok. Dia berhenti merokok. Saya kasih ilustrasi. Itu mubazir. Innal mubazirin. Nah, ini. Itu kalau mau loh Pak, kan sudah haji. Jadi uang-uangnya itu kita gunakan ini. Karena haji itu sebenarnya, kalau guru saya mengajarkan, haji itu sebenarnya peneguhan hidayah. Apa Bu? Haji itu peneguhan hidayah. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu, duh Gusti Allah itu tunjukilah. Asyirat itu jalan, al-mustaqim itu yang lurus. Sebanyak berapa Bu? 17 kali. Nggih mboten Bu. Siapa di sini latihan jujur? Saya pernah jadi itu. Apa itu salah satu narasumber di KPK itu. Latihan jujur siapa kalau sholat itu Allahu Akbar. Imamnya suaranya kok jelek banget. Atau wah imamnya favorit saya nggak datang. Ada Pak? Oh nggak ada. Kehilangan kunci pada waktu sholat ada. Ingatnya waktu sholat ada Bu. Nah berarti mulai hari ini itu dilepaskan semua. Makanya nanti Bu dibuka Al-Qur'annya biar khairukum
Nggih. Jadi di bulan Muharram itu ya, di bulan Muharram itu yang namanya hijrah itu dari gosip ke zikir pindah, yang biasanya sholat kita itu tidak khusyuk. Nah, bayangkan itu, bapak-bapak jam 2 itu, jam 2 kan sudah mau ke masjid tuh, Bu, kalau di Mekah dan Madinah gitu, Bu. Di sana 50 derajat Celcius gitu, Bu. Di Arafah kemarin itu loh, Bu. Nah, sekarang itu kalau di sini saya cek di handphone tuh tadi 31 derajat. Panas sekali tuh, Bu, di sana. Nah, mudah-mudahan di sini nanti di Mojosongo ini itu kita bisa mengamalkan ya. Singkat ceritanya itu, setelah di sana itu sholat tahajudnya itu lancar, berarti di sini sholat tahajudnya juga semangat. Sepakat, Bu? Seperti ini loh, Bu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila A'udzu alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Siapa yang dari ibu-ibu kalau setelah bangun tidur terus membaca Quran pakai terjemahannya, wahai yang berselimut, ada, Bu? Ada, Pak? Nah, nanti sore, nanti malam usahakan dibaca keras, nggak apa-apa. Sepakat, Pak? Punya Quran semuanya? Quran itu mudah apa sulit? Halo? Quran itu mudah apa sulit? Kok jawabannya ragu-ragu? Bisa lihatin. Quran itu mudah apa sulit, Bu? Mudah. Bapak-bapak, Quran itu mudah apa sulit? Nah, ini loh, Bu, biar semangat. Biasanya kalau jamaah itu tidak letter U, tak suruh mendekat, biar ada interaksi. Karena apa? Al-Quran itu mudah. Karena Al-Quran itu, Pak, Bu, karena di sini semuanya masih pegang Quran, itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pernah dengar itu, tak, Bu? Qara'a yaqra, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena nanti pada hari kiamat itu akan menjadi apa? Syafaat. Akan jadi apa, Bu? Akan jadi apa, Pak? Syafaat li ashabihi. Jadi ya, semoga Bapak Ibu semuanya kalau Bapak-bapak menjadi haji yang mabrur. Mabrur itu sama dengan makbul. Mabrur itu sama dengan diterima, oke? Kalau ibu-ibu namanya mabruroh, karena mu'anas. Kalau laki-laki mudakar, kalau perempuan mu'anas. Ini pengajiannya tak gaya gampang, biar pulang berarti nanti pesennya pertama apa? Sebelum tidur baca Quran. Baca apa, Pak? Dengan terjemah. Iya, ibu-ibu tuh biasanya kan ada itu habituasi. Sebelum tidur kan pakai gini apa, Bu? Nah, pakai masker. Lah, sebelum masker itu berwudu. Kita cek, ibu siapa yang sebelum tidur berwudu? Oh, banyak. Kok nggak tinggi? Nggak apa-apa, Bu. Bapak-bapak sebelum tidur berwudu? Oh, sedikit. Nah, Pak Joko, pulang karena ijazahnya dari Mekah Madinah, sebelum tidur harus berwudu. Siapa yang biasa sering sholat witir, sunnah witir? Wah, dibiasakan ya, Pak. Jadi mendawamkan, selain kita berilmu, beramal, maka kita nanti insya Allah para alumni Mekah Madinah ini akan apa? Akan peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Apalagi tadi sudah ada tawaran sertifikat itu. Jadi selain sodakotin jariatin itu, ilmu yang bermanfaat. Nah, pesan saya
Biasakan bapak-bapak yang belum khatam, anggap saja ini Al-Quran walaupun tisu ini, bukan iklan. Ini mulai nanti malam kita buka Al-Quran. Sepakat Pak? Sepakat Pak? Oke, insya Allah ini tuh jika sya'a Allah berkehendak. Bagus ucapan itu. Tetapi harus kita punya azam, punya niat yang kuat. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu sudah bertekad, maka pasrahkan sama Allah. Mulai nanti malam ya Bu, setuju ya Bu? Buka Al-Quran, baca terjemahnya ya Bu. Tidak perlu panjang-panjang. Cukup 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Karena kalau belum terbiasa, anak-anak kita itu suka scroll-scroll handphone atau scroll-scroll HP Bu. Oh sama aja ya Bu ya. Anak-anak kita itu dipanggil ibunya lebih tertarik apa dipanggil azan? Panggil azan ya Bu ya. Oh bagus, berarti pendidikannya sudah jalan. Tapi anak-anak kita itu kalau ada adzan, kalau imannya masih kurang, berarti apa Bu? Suka pegang handphone. Berarti besok kalau minta uang saku Pak Joko, Pak Haji Joko, nggak usah dikasih karena dia anaknya dari download handphone. Jadi mulai hari ini iya, karena dia download handphone, maka dia kalau nggak mau itu. Mulai hari ini para hujjah, hajjah dan al-hajj itu mudah-mudahan pulang dari ini nanti satu ada perubahan. Apa itu? Lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan anak, setuju Bu? Lebih dekat dengan keluarga, peduli ya Bu ya, peduli wong cilik itu ya. Ini bukan kampanye, peduli orang kaum nestapa, prasejahtera. Apalagi sudah ada ikatan persaudaraan haji. Setuju Pak? Karena saya kalau mau gojek ini di sini karena ini waktunya ngantuk-ngantuk ya Pak ya. Wah, karena di sana bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nggih boten ana apa Pak. Makanya tadi saya cek dulu. Oke, saya cek ya Bu ya. Sana nggak ada yang ngantuk, sana nggak ada yang ngantuk. Ya. Jadi karena agama Islam itu setelah punya ilmu maka harus diamalkan. Amalkan salah satunya dengan Al-Quran tadi. Karena apa? Di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, 32, 40 itu Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah. Tapi sayangnya kita itu kadang masih berpikir. Nah, kita cek sekali lagi. Ibu sudah punya Quran terjemahan? Bapak-bapak? Nah, kalau sudah berarti nanti ba'da maghrib, ba'da subuh sudah terbiasa. Lah sekarang yang pada waktu sholat malam itu katakan jam 3. Makanya sebelum tidur itu berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan pukul 3 saya bisa bangun, insya Allah. Nanti biar ada remember, ada pesan yang membangunkan tuh jiwa kita. Tidak perlu apa itu ada alarm. Katakan ini alarm ya Bu ya. Tidak perlu, nanti Allah akan membangunkan biar bisa mengamalkan surah Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Qum qoma yaqumu. Artinya berdiri. Al-lail malam. Illa qalila, kecuali yang sedikit. Sayangnya masjid kita itu kalau subuh itu atau masjid yang sejauh itu as-sholatu khairum minan naum. Lah yang diingat itu apa? Salat lebih baik daripada tidur. Atau yang lain diperpanjang as-sholatu khairum minan naum. Dia ingat tidur gitu. Kan kalau diterjemahkan gitu toh Bu. Makanya yang naumnya itu harus nama yanamu fawa naimun, artinya tidur. Nikmat naima itu sama, jamaknya ni'am. Nah, ada anak misalnya ni'am fauzi, kenikmatan yang sukses. Nah, bagus sekali di sini sudah ada IPHI. Karena apa? Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia enggak dijawab Pak. Ada aksi, ada reaksi. Al-ittihadu asasun najah. Jadi kalau keluarga pengen sukses, tadi saya sebutkan baiti jannati, rumahku surgaku, maka di bulan Muharram ini itu saling membangunkan. Ayo sholat. Bapak-bapak biasa mandi pagi Pak, sebelum sholat subuh. Biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Lah anak-anak kita ajak ke masjid. Yang sulit saat ini adalah melatih kebersamaan. Maka kalau dalam keluarga sudah haji pengen sukses itu minimal ada namanya at-ta'aruf. Apa Bu? Apa Pak? At-ta'aruf, saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, at-tafahum, saling apa? Memahami. Terus yang ketiga, at-ta'awun, berarti apa? Saling tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya tadi Pak Haji Joko sudah bawa sertifikat. Nah, ini tolong menolong, membangun TK ya Bu ya. Baik gak Bu? Karena jangan sampai kita itu meninggalkan generasi yang lemah akidah, lemah ibadah, ya, lemah ekonominya. Nah itu yang penting. Maka harus ada pendidikan. Nah yang paling penting itu yang terakhir apa? At-takaful, saling menanggung. Mari para hujjat, para haji-haji yang mabrur dan mabrurah, mulai hari ini anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran kita ajari. Waktunya kapan? Ba'da maghrib. Biar kita itu apa? Tidak buta huruf Arab. Oke Bu, sepakat? Nah itu kunci-kunci di bulan Muharram ini. Kalau kita ingin sukses itu ada saling mengenal dulu, dikenal anak kita itu suka ngaji enggak, terus tolong menolong. Kalau enggak bisa diajari, mulai dari itu tadi alif lam mim. Terus nggak peduli jumlah huruf 28 atau 29, nggak apa-apa. Yang penting apa Bu? Ngaji. Metodenya mau pakai metode Al-Barqi, metodenya macam-macam. Silahkan. Oh jenisnya macam-macam Bu. Tergantung. Mau pakai Iqra juga boleh. Jadi kalau kita kepingin kebersamaan PHI terus menerus, maka pelajari Al-Quran. Pelajari apa Bu? Al-Quran. Tadi saya sangat senang itu membaca Al-Quran diterjemahkan. Itu biar paham. Maka Nabi Muhammad itu dapat wahyu melalui malaikat Jibril itu bukan ifham, tapi apa? Iqra. Gimana Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ya Muhammad, lastu mana bikori. Ini sampai sini tercekak. Enggak bisa itu. Dalam kisahnya. Jadi bukan seorang qori, maka dipasang lagi. Iqra. 5 ayat kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabb. Nah itu penting ya Pak ya. Halo. Besok mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini yang ngantuk-ngantuk tetap dapat pahala, gitu Pak. Yang belum umroh ya, sudah haji mau umroh lagi, mudah-mudahan Allah bisa mengumrohkan. Umroh kan sekitar 30 ke sana ya Bu ya. Caranya berarti nabung ya Bu ya. Kalau setiap bulan 15.000 kali sekian berarti cukup ya Bu ya. Kan 45 juta 10 tahun. Kan yuswane tadi ada yang mau 80 kurang 2. Nah, kersa Bu mau umrah lagi Bu? Bapak-bapak mau tuh Bu? Wah ini kalau umrah lagi berarti luar biasa.
Jadi Muharram itu kalau kita ingin mengistiqomahkan, ya Muharram ini awal bulan ini. Awal bulan ini hidup kita ini ibarat kayak handphone. Handphone itu kan punya baterai toh Bu. Berarti perlu dicas. Lah dicasnya dengan apa? Mengikuti pengajian. Lah pengajian nggak puas, di rumah membaca Al-Quran. Biar tahu artinya. Yang biasanya belum istiqomah sholat di masjid karena sudah haji, mulai hari ini berangkat ke masjid. Semangatnya seperti kayak itu tadi, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam itu loh Bu. Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak kan dia harus sabar dulu, nunggu beberapa tahun ya Bu ya. Sudah punya anak, disuruh meninggalkan anak dan istrinya. Iya betul Bu. Makanya anaknya itu Zummi. Nah orang Arab itu kalau masih kecil manggilnya itu air zam-zam itu. Lah akhirnya lari dari bukit Sofa ke Marwah, lari-lari kecil. Makanya walaupun kita itu, nah ini jamnya udah dikode, kan mau rapat lagi tuh Pak. Mau rapat toh Pak. Setelah ini kan mau ada pengumuman lagi. Nah, iya. Jadi kalau kita ingin istiqomah haji kita, maka bayangkan kita itu seperti kayak itu, tahallul, kita potong itu kesirikan, tahayul, bid'ah, khurafat, kita potong seperti tahallul itu. Tahallul memotong rambut kan Bu? Yang biasanya suka hibah diambil dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka sangat tepat itu orang Arab mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana menjaga lisannya. Karena sudah haji, sekarang kalau mau hibah lewat handphone, kan dulu lisan tuh Bu, sekarang dengan jari jemari. Wah Pak Haji Joko ini kok sholat subuhin di mana ya? Udah dikurangi aja, langsung berzikir subhanallah walhamdulillah. Itu nggak Bu? Itu bacaan ringan tapi luar biasa, seperti semangatnya itu. Walaupun sholatnya jauh, biasanya sholatnya di masjid toh Pak. Kalau sholat subuh di masjid, alhamdulillah. Ibu-ibu biasanya yang afdal kan di rumah, tapi di masjid apa di rumah Bu? Oh di masjid. Kita niatkan seperti kayak di Mekah Madinah itu, pahalanya 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat. Saya pilih yang 27 derajat. Jadi sholat subuhnya semangat, duhur di masjid, asar. Karena sebenarnya hidup itu hanya menunggu waktu sholat. Hidup itu hanya menunggu waktu apa Pak? Di bulan Muharram ini maka kita perbaiki yang biasanya sholat 5 waktunya ini tidak tertib karena kita sudah haji semuanya, berarti kita tertibkan mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Coba nanti di rumah punya catatan kapan tidak jamaah berjamaah di masjid. Sepakat ya Pak ya? Karena kalau kita itu sudah sholatnya, maka wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka segala permasalahan itu kita itu hanya memohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Sholat dan sabar. Kira-kira Pak, kalau imamnya bacanya panjang, sabar apa gremengi Pak? Oh sabar ya Pak ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau imamnya panjang itu kira-kira gremengi apa sabar Pak? Bu, alhamdulillah sudah jadi Pak Joko. Berarti alumni Mekah Madinahnya asli berarti. Pakai shot asli. Orang palsu. Berarti jasanya asli. Pakai shot ya. Asli lah karena Mekah Madinah. Lah jadi
Mulai hati kita tanam. Siapapun imamnya, siapapun takmirnya, kita harus sudah seperti di sana itu, Mekah Madinah itu. Mau ketemu orang yang tinggi, orang yang mohon maaf pendek, orang yang besar, orang yang kecil, sama-sama hamba Allah. Oke, sudah bisa ditangkap Ibu? Di Muharram ini yang kita benahi pertama, sholat. Pertama apa Bu? Apa Pak? Yang kedua membaca Quran. Yang ketiga peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem dengan membangun TK tadi loh Bu. Ya TK itu lah kan sudah haji. Yang kan biar istiqomah, jadi punya amalan itu tadi 85 juta sudah tereksekusi dengan baik. Yang terakhir adalah peduli sosial. Tadi ada saudara kita yang sakit, kita doakan dengan hati yang ikhlas ya Pak Bu. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak. Orang sakit itu karena faktor hanya dua, perasaan dan makanan. Apa Bu? Iya, kalau perasaan makanan beres berarti dia sudah karena kodok dan kodarnya. Itu adalah sistemnya Allah. Ya memang harus sakit, karena ada sehat pasti sakit. Itu sehat terus berarti seperti kayak Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu, ya Fir'aun itu nggak pernah sakit. Jadi itu sistemnya Allah. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu cukup 63. Berarti kalau lebih dari sana berarti sudah bonus. Berarti sholat 5 waktu pesan dari saya. Berarti harus disiplin sholat berjamaah. Sepakat Pak Bu? Imamnya siapapun berarti tetap berangkat ya Pak. Sholat subuh sing adzan anak kecil tetap berangkat nggih. Nggih. Mungkin itu saja karena masih ada rapat ya Pak ya. Nanti kapan-kapan nanti kalau tidak puas karena bukan saya alat pemuas. Ya cukup itu aja. Kita berdoa mudah-mudahan siapapun yang hadir hari ini di bulan Muharram ini hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah zahiran wa batinan. Kita tutup dengan berdoa nggih Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di bulan Muharram ini ya Allah, siapapun ya Allah yang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Ampunilah segala dosa ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, mudahkan kita semuanya Allah ziarah ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah ya Allah, biiznillah ya Allah. Siapapun yang mempunyai hajat Engkau kabulkan ya Allah, hajat zahiran wa batinan. Ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Dwi Jatmiko yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Berikutnya adalah
laporan dari bendahara yaitu Bapak Haji Witono. Monggo Pak.